Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah ahli pengajian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita dalam Kitabul Jinayah, bab-bab yang berkaitan dengan tindak pidana. Ada pembahasan khusus, yaitu bab memerangi penyerang dan membunuh orang yang murtad. Nah, cuman sekali lagi, hukum ini dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Jadi nanti yang memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang tidak, nanti pengadilan. Jadi tidak dilakukan oleh pribadi. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bab memerangi penyerang, jadi artinya bela diri ketika kita diserang. Nah, termasuk akhir-akhir ini sedang marak lagi penyerangan terhadap ustadz, dai, penceramah, dan itu biasanya orang gila. Jadi nugelo wae ayeuna mah begitu, harus diwaspadai. Dalam hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi, An Abdillah ibni Umar, hadisnya dari Abdullah bin Umar, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kutila duna malihi, barang siapa yang terbunuh ketika membela hartanya, jadi mempertahankan harta miliknya dari gangguan musuh, gangguan penjahat, maka sampai mati pun itu bukan kematian sia-sia. Fahuwa syahidun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan derajatnya dengan orang yang mati syahid. Jadi ada nanti yang namanya syahid itu satu yang terbunuh di medan perang ketika melawan musuh kafir yang menyerang Islam, dan itu ada perlakuan khusus, tidak dimandikan, tidak disolatkan, malah dikubur dengan darah-darah dan luka-lukanya. Fa innahu yaquhu miskan yaumal qiyamah, karena darah itulah, luka itulah nanti yang akan menebarkan wangi-wangian pada hari kiamat. Yang kedua, ada syahid selain yang berperang.
Seperti orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang mencari nafkah, istri yang melahirkan sampai meninggal. Nah itu kalau soleh, taat, begitu, muslim, itu derajatnya nanti sampai pada tingkat syahid, termasuk mempertahankan hak milik kita. Jadi kadang-kadang kita terlalu terlalu gampang. Ada harta mau bisa dicari lagi, sedangkan nyawa begitu, itu kan maha taruhannya. Justru tidak. Kalau masih bisa melawan, kalau masih bisa dipertahankan, maka kita justru disuruh mempertahankan. Kenapa? Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki adalah amanah. Amanah sama nilainya. Harta kita, umur kita, rizki kita, keluarga kita, begitu, itu semua amanah. Dan semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Malah untuk harta itu kan lebih berat. Jadi kalau umur, pertanyaannya cuma satu, untuk apa umur itu dihabiskan? Begitu. Tapi kalau harta, pertanyaannya dua. Min aina iktasabahu, dari mana mencarinya, dan kemana anfaqtahu, memberikannya. Jadi tidak semua yang meminta harus diberi, Pak. Kalau bisa melawannya kita lawan. Ya kecuali kalau sudah terukur, iya mah mau kabuntuk, itu kan beda lagi masalahnya. Tapi kalau bisa melawan, kita lawan sampai meninggal pun. Man qutila duna malihi, siapa yang terbunuh ketika membela hartanya, fahuwa syahidun, maka dia termasuk mati syahid. Gitu. Jadi lebih luas lagi kan, membela tanah air dari kaum penjajah. Nah ini yang sahih hadisnya ini. Cuma nanti kan ada ditambah-tambah dengan hadis yang tidak ada sumbernya sebetulnya, yaitu dengan kalimat hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu tidak jelas riwayat siapa, tanu sahih manu ieu. Man qutila duna malihi, siapa yang terbunuh membela hartanya, fahuwa syahidun, maka kematiannya pun bukan kematian sia-sia, bukan mati konyol, tapi dia termasuk mati syahid. Itu kan sudah dibahas, pernah dibahas di sini. Ada 13 macam orang yang oleh Nabi dikategorikan mati syahid, syuhada ummati. Cuman dengan kata-kata ummati, satu syahid itu dia harus muslim. Tidak boleh syahid syuhada non muslim, dia harus muslim, taat, mati dalam keislaman, dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Itu diantaranya yang terbunuh ketika membela hartanya, istri yang melahirkan, kemudian yang terkena wabah penyakit menular. Nah seperti sekarang kita ditimpa wabah, malah bukan cuma di satu wilayah, tapi disebutnya pandemi mendunia. Nah ini untuk kaum muslimin ini ujian. Begitu. Artinya kalau dia sudah
semampu mungkin sekuat tenaga menghindar, begitu ya, protokol yang standar kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tetapi udah dekat tempo itu disebut OTG ya, orang tanpa gejala, itu kan susah. Jadi mata ulah stres teuing tapi ka cici unggal jelema dicuriga begitu. Jadi tungtungna keraguan-raguan, kebingungan, stres itu justru akan menambah penyakit. Yang penting kita sudah berusaha. Kalaupun kena, nah itu kan tidak ada yang mau. Kalaupun kena, nah ini mati dalam keadaan syahid. Man qutila, siapa man mata fitaun, siapa yang mati karena wabah yang sangat luar biasa, fahuwa syahidun, maka Nabi mengkategorikan mati syahid. Ya cuman yang tadi dia harus mukmin, dia harus dalam ketaatan. Nah itu hadis yang pertama. Jadi kita boleh dan diharuskan untuk mempertahankan apa yang kita miliki, melawan, bela diri, itu dianjurkan. Kalaupun sampai mati, sampai meninggal, maka itu bukan kematian sia-sia. Fahuwa syahidun, itu termasuk mati syahid. Memang harta bisa dicari, tapi justru itu juga titipan. Jadi tidak semudah itu, segampang itu kita memberikan hak milik kita, karena nanti ada hisaban. Di dalam Islam itu jelas perpindahan hak milik itu. Jadi dari A ke si B itu harus jelas. Apakah hibah, merek, atau hadiah, ada penghargaan, atau upah, atau waris, jual beli, utang piutang, gade, itu kan sudah dijelaskan. Perpindahan milik tanpa ada kejelasan itu disebut malul batil, harta yang batal, yang tidak diperbolehkan. Pokoknya mah ada gajihna maluti, manti sisi tigigirna, itu terpukuh, justru nu kudu nu jelas mending sakalian, besok saya teh gaji teh sabaraha gitu, mending gitu. Pokoknya jangan dah, iya, naon di sisi tegigirna, nu terpukuhna, nu gede, itu kan tidak jelas, itu merek teh naon, apakah upah atau apa, nah itu yang harus dibersihkan. Kemudian hadis yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Imran bin Husainin, dari Imran bin Husain, qala, ia berkata, qatala Ya'la bin Umayyah rajulan. Ya'la bin Umayyah berkelahi dengan seorang laki-laki. Di zaman Nabi itu nu gelut wae ayah. Begitu. Jadi kalau ingin tahu ada di zaman Nabi, ya nu gelut ayah gitu. Nah cuman nanti ada penyelesaiannya. Jadi bagaimana ini cara menyelesaikannya. Nah ketika berkelahi, fa'adda ahaduhuma sahibahu, lalu seseorang dari mereka menggigit tangan musuhnya. Aya jurus ngegel. Begitu. Padahal di dalam perkelahian itu kan tidak dikenal. Jadi jangankan berkelahi seperti ini, dalam perang pun kan ada hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar sampai sekarang. Kalau melanggar itu ada mahkamah internasional yang akan menghukumnya.
Apabila tentara sudah menyerah, orang tua, anak-anak, wanita, orang yang sedang beribadah di tempat ibadah itu kan tidak boleh diganggu, ada aturan. Tadi nagelut kayak gitu, jurus ngeger. Fa'adda ahaduhuma sahibahu. Nah, yang seorang menggigit tangan yang lain. Pantaja'a yadahu pamihi, maka mungkin karena apa hanya rewas weda ternyangka cenaya jurus ngeger, si musuhnya itu menghentakkan tangannya dari mulut si penggigit itu. Yang menggigit keras begitu, yang mau melepaskan tangannya juga keras. Panaja'a saniyatahu, maka tercabutlah satu gigi yang depan. Nah, fahtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keduanya datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang giginya tanggal menuntut untuk dikisos atau paling tidak diat, begitu. Jadi gigi dibayar gigi atau dibayar beberapa ekor unta. Itu kan satu gigi itu sama dengan 5 ekor unta. Sok sana gantian. Fahtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Nah, apa jawaban beliau? Ya'addu ahadukum kama ya'addul fahlu. Salah seorang dari kamu menggigit lawannya sebagaimana binatang jantan menggigit. Ngerakeun cenah. Itu ibu Nabi teh kalau dicarekan teh yang giginya tangga teh gelut teh kawas lain lalaki wae. Itu kan biasanya ini perkelahian seperti ini seperti 2 ekor unta yang berkelahi. Jadi unta itu kalau berkelahi menggigit lutut lawannya. Itu sampai tidak bisa berjalan. Nah, cenah gelut teh jiga onta. Ya'addu ahadukum kama ya'addul fahlu. Seseorang di antara kamu menggigit lawannya sebagaimana unta jantan menggigit lawannya. La diyata lahu, kata Nabi, tidak ada diat baginya. Kenapa? Karena yang menarik tangan itu hukumnya seperti orang yang membela diri. Begitu. Karena tidak ada hukumnya ya gelut kudu ngegel segala rupa. Nah, itu tidak ada diat. Jadi giginya itu sia-sia. Tidak dikisos dan tidak ada diat, tidak ada tebusan. Nah, itu dimasukkan oleh Nabi dalam kategori membela diri. Jadi lain salah anu menarik tangan, tapi salah anu ngegeh. Nah, itu termasuk penyerangan. Maka orang yang membela diri kalaupun gigi itu sampai tanggal tidak termasuk, dia tidak ada hukum kisos, luka dibayar luka. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau ada tamu tak diundang. An Abi Hurairah taqala. Dari Abu Hurairah ia berkata, qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Nabi itu punya kunyah, istilahnya itu gelar Abul Qasim, bapaknya Al Qasim, karena dulu pernah punya anak laki-laki dari Siti Khadijah
yang bernama Al-Qasim. Hanya saja putra-putra Nabi itu usianya tidak sampai 2 tahun. Jadi kermujeh-mujeh Nabi karesepen wafat. Sampai kan orang yang benci Nabi itu memberi gelar Al-Abtar, orang yang terputus garis keturunannya, si Abtar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna imro'an ittola'a alaika." Sekiranya ada seseorang masuk di rumahmu, ibu-ibu teh keur ngabaheuhai, nah begitu, sedang istirahat di atas kursi, jonolol we tamu. Keketrok henteu, salam henteu, bi ghairi iznin, dengan tidak ada izin bagimu. Fahazaqtahu bihasatin, lalu engkau melemparnya dengan batu. Nya bakat kureuwas naon teh nu aya di dinya ku asbak, ku piring, begitu. Dibaledog papaqata ainahu, yang menyebabkan engkau butakan matanya, nepi ka kuna kana panon. Maka ini tidak ada hukum kisos, tidak ada hukum balas. Lam yakun alaika junahun, tidak ada satupun hukuman atasmu, bebas, karena bukan kesalahanmu. Ieu mah bohongan we, datang ka imah batur teu keketrok heula, teu salam heula, tanpa izin. Maka kalau pribumi yang punya rumah bertindak sampai menyebabkan luka, atau seperti ini melempar dengan benda keras, kena matanya sampai menyebabkan buta, itu tidak ada kisos. Padahal kan mata itu, 2 mata itu sama dengan 1 nyawa. Jadi kalau membutakan 1 mata, kalau diatnya itu sampai 50 ekor unta, 0,5 kilogram emas, 1000 dinar, 500 dinar, berarti sekitar 2,5 kilogram emas 1 buah mata itu. Nah ini karena ini termasuk penjagaan diri, nah kita memerangi penyerang. Jadi wajib melindungi diri. Jadi ulah diantep. Abong hayang disebut bager, jawan nu datang kalinya sagala diasongkeun, sagala dibikeun. Tidak. Kaum muslimin punya harga diri, punya hak milik yang harus dipertahankan sampai mati pun. Maka itu bukan kematian sia-sia, fahuwa syahidun, termasuk mati syahid. Itu untuk membela diri. Kemudian selanjutnya, nah ini masalah binatang ternak. Bagaimana kalau ada ternak masuk ke kebun? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Anil Barra ibni Azib qala, dari Al-Barra bin Azib ia berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan aturan anna hibdul hawaid bin nahari ala ahliha. Itu kan di Madinah itu ada mata pencahariannya itu penjaga kebun kurma, ada yang mata pencahariannya itu pengurus unta. Tah hiji waktu mah si unta masuk ke kebun kurma, tapi
kumaha masalahnya. Maka beliau membuat aturan. Jadi Islam itu bukan hanya mengatur urusan-urusan ibadah di masjid, termasuk di masyarakat. Apa yang diatur oleh Nabi? Anna hibdul hawaid bin nahari ala ahliha, bahwa saja penjagaan kebun pada waktu siang itu wajib atas yang punya. Jadi lamun aya onta tiberang asup ka kebon, lain salah onta, tapi salah memboga kebon. Nah, betul dijaga. Nah, ini kewajiban penjaga kebun itu di siang hari. Wa anna hibdul masyati bilaili ala ahliha, dan penjagaan binatang ternak pada waktu malam hari wajib atas yang punya. Lamun aya onta ka kebon ti peuting, lain salah tukang kebon. Da keur sare tukang kebon mah, tapi salah nu boga onta. Nah teu dicangcang ti peuting liar. Wa anna ala ahlil masyati ma asobat masyatuhum bilaili, dan orang-orang yang punya binatang ternak wajib mengganti apa yang dirusak oleh ternaknya jika terjadi pada waktu malam hari. Jadi ada aturannya. Dari onta nama teu boga dosa. Begitu. Onta merek ti beurang, merek ti peuting, begitu. Sarua we keur maneh nama. Ngan ieu nu bogana kalau siang harinya diangon, begitu diabur, eta mah wayahna we nu boga kebon harus memasang benteng, memasang pagar. Tapi kalau malam hari begitu wayahna nu boga onta harus menjaga memasukkan unta ke kandang-kandangnya. Nah, ini aturan. Jadi jangan nanti saling menyalahkan. Seperti ada unta masuk masjid, tada ari onta mah teu apa naon nu ngaranna masjid. Anu jadi masalah meureun ieu nu boga onta, nah teu dicangcang. Nah, kemudian yang kedua, ini perkara al-murtadin, orang-orang yang berpindah agama. Nah, ini kan masalah di kita, masalah sensitif. Sekarang ini sudah dihembuskan kebebasan dalam urusan beragama. Nah, sekali lagi ini negara yang harus mengambil alih. Jadi jangan sampai nanti agama dipermainkan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Mu'adz bin Jabalin, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, fi rajulin aslama summa tahawada, tentang seseorang yang masuk Islam lantas kembali menjadi Yahudi. Jadi Mu'adz bin Jabal oleh Nabi diutus ke negeri Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Nah, ternyata ada katanya orang Yahudi masuk Islam, kemudian jadi Yahudi lagi. Nah, ini sangat berbahaya. Lamun gitu mah dia tetap dalam keyahudiannya, itu bisa menjadi kafir zimmi. Jadi orang-orang kafir yang di bawah kekuasaan kaum muslimin dilindungi, hak-haknya segala macam itu dijamin. Tapi karena ini pernah masuk Islam dan keluar lagi, maka ini dianggap membahayakan.
la ajlisu hatta yuktala qadaullahi wa rasulihi. Kata Mu'ad, saya tidak akan duduk di kursi ini, di tempat ini, di negeri ini sampai orang itu dihukum mati. Qadaullahi wa rasulihi, inilah putusan Allah dan Rasulnya. Fa'umira bihi faqutila, maka diperintahkanlah untuk hukum bunuh orang tersebut. Begitu. Jadi sangat berat hukumannya bagi orang yang berpindah keyakinan dari Islam pada keyakinan yang lain. Jadi kalau terus dalam keyakinan mereka tidak jadi masalah. Ya mau Islam pula begitu dipermainkan. Cuman sekali lagi ini negara yang melaksanakannya. Nah di kita kan wah ada jauh kene, nama ada kebebasan. Nah ternyata dalam riwayat lain wa kana qadistutiba qabla zalika, sebelumnya itu disuruh bertobat. Jadi ada cara-cara persuasif terlebih dahulu, dinasehati, dititah taubat dan sebagainya, ternyata tidak mau, maka hukumannya hukuman mati. Nah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia, tapi bukan oleh pribadi punagara. Yang terakhir ini kisah rojulun a'ma teh. Anna a'ma, ada orang yang buta, kanat lahu ummu walad, punya ummu walad. Ummu walad teh hamba sahaya yang dicampuri sampai punya anak, maka nanti jadi merdeka. Ngan hanya katas tumun nabiya, dia selalu mencela Nabi, mencaci maki Nabi. Payan haha palatantahi, ia melarangnya tapi istrinya tidak mau berhenti. Rek ditampili si henteu keuna, udah teu nempo saya. Keun we cenah bongohna. Yaitu ketika tidur. Pala makana zata lailatin, satu malam, ahozal mikwal, dia membawa pacul, si orang buta itu. Mikwal itu pacul dua ujung, yang satu tumpu, yang satu lancip. Di urang mah balincong. Paja'alahu fi batnihi, lalu si yang tajamnya itu ditaruh di perut. Wataka'a alaiha, tepira didiukan si balincong teh. Faqatalaha, sampai terbunuh si istrinya itu. Fabalagha zalika Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sampai beritanya kepada Nabi. Ada orang buta membunuh istrinya karena selalu mencaci maki engkau. Faqala, maka Nabi bersabda, ala ishhadu fa inna dammaha hadar, saksikanlah bahwa darahnya itu sia-sia. Jadi tidak ada hukum qisas. Siapa yang berani mencela Nabi, menghina Allah, menghina Al-Quran, itu hukumannya hukuman mati. Kalau ada yang membunuh tidak boleh dikisas, tidak boleh dituntut. Nah cuman karena ini belum jadi hukum positif, sekarang orang seenaknya menghina Islam, mencaci maki Nabi begitu, sampai mau membunuh dan sebagainya. Katewa nyeun surat pernyataan di atas materai 6.000, mohon maaf atau ngaku orang gila. Itu kalau ini tidak diterapkan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan ke depannya begitu kita hanya berusaha supaya syariat ini bisa menjadi hukum positif
Al-Quran menjamin hayatun, akan terjamin keberlangsungan hidup, negeri ini akan aman. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan-bahasan berikutnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.